Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Mafaza TV bersama kami di program Let's Share. Oke, Sobat Mafaza TV, insya Allah kita bersama beliau kembali. Ya. Selalu bersama beliau. Aduh, Dan kayak akan ada yang selalu lain bersama kayaknya ya. dan akan selalu bersama beliau di beberapa pertemuan ke depan yang nantinya kita juga akan menghadirkan berbagai macam narasumber. Tapi langsung saja untuk sekarang temanya itu tentang kurban. Kita Baik. kupas tuntas semua tentang kurban. Mulai dari pengantar mungkin San. Ya, oke. Terus apa lagi? Kondisi sekarang, case tadi kurban sekarang, dan mungkin coba kita hadirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh ini San, tentang Boleh kurban saja. nih. Selama bisa jawab ya, soalnya Insya kan. Allah. Nah, spesifiknya mungkin tentang kurban dan ada kaitannya juga tentang ibadah haji dan Ya. Arafah juga, Sad. Nah, mungkin Oke. di bagian pengantar dulu mungkin sekarang. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Mafaza TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya yang besar, hari raya kurban begitu ya, yang tentunya ini adalah menjadi hari raya yang kemudian sebenarnya harusnya effortnya lebih besar daripada hari raya Idul Fitri ya. Hanya memang kita terbiasa biasanya effort untuk merayakan itu lebih ke hari Idul Fitri ya, padahal harusnya ke Idul Kurban nih sebenarnya, karena memang sebenarnya dikatakan sebagai hari besar itu karena memang di situ ada ibadah besar, ibadah haji yang kemarin kita bahas kemarin, yang memang ini menyatukan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, gitu ya. Nah, kemudian sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian biar mereka tidak ketinggalan nih dalam mendapatkan pahala bagaimana menyemarakan hari Idul Adha itu adalah, maka bagi yang tidak berhaji, maka itu adalah ada syariat tentang berkurban, gitu ya. Berkorban ini sebenarnya ini adalah kalimat dari bahasa Indonesia ya, seperti itu. Kalau memang kenapa dikatakan Idul Adha gitu ya. Adha itu adalah sembelihan gitu. Hari raya penyembelihan kurban, Idul Adha. Sehingga nanti ada udhiyah, ada segala macam, itu memang lebih kepada adhanya itu. Kalau fitri itu adalah berbuka puasa. Kalau adha ini adalah memang hari raya untuk menyembelih binatang kurban. Jadi memang di sini kurban itu menjadi ibadah yang besar, yang tentunya maknanya besar ya, karena memang selain sebagai syukur kepada Allah Ta'ala, maka itu ada berbagi juga. Ini memang syariat dari Nabi Muhammad SAW luar biasa. Jadi setiap kita bergembira itu pasti harus ada sisi berbagi dengan yang lain. Ketika kita Idul Fitri, kita berbahagia, ada zakat fitrah. Ketika Idul Adha berbahagia pula, maka yang bagi yang mampu berbagi lagi dengan menyembelih binatang kurban itu. Karena apa? Karena memang ketika syiar Islam itu, setiap yang memang itu hari raya besar orang Islam itu adalah memang ketika dia bergembira, maka bagaimana dia menggembirakan orang lain juga. Bisa dengan zakat fitrah kalau Idul Fitri, enggak, dengan kurbannya adalah dengan berbagi binatang kurban begitu. Dan memang banyak sekali ayat-ayat tentang kurban, tapi memang yang tentang kurban khusus memang adanya hadis. Tetapi kalau tentang penyembelihan binatang, ya penyembelihan binatang saja, binatang ternak itu ada banyak hadis ayat yang mengatakan tentang itu. Karena kalau penyembelihan binatang ternak itu dalam syariat Islam itu ada 3 macam ya. Ada akikah, itu adalah bagi setiap bayi yang dilahirkan itu ada penyembelihan binatang kurban yang akikah tersebut. Kemudian ada yang kedua adalah udhiyah ini, yaitu adalah kurban yang memang di sini semua orang kalau kurban itu memang terlebih khusus ya, memang kalau akikah satu nyawa memang satu gitu ya, satu binatang kurban. Kalau laki-laki 2, tapi kalau untuk kurban ini adalah ibadah keluarga. Karena mengatakan bahwasannya pada setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu adalah bagi satu keluarga diwajibkan atau diharuskan bagi yang mampu untuk menyembelih satu binatang kurban. Berarti memang ini hari raya memang kurban itu ibadah yang memang sifatnya adalah mewakili seluruh keluarga gitu, seperti itu. Ada juga yang memang
bagi orang berhaji yaitu dam. Dam itu adalah karena memang ada orang yang kemudian melanggar ibadah haji atau kemudian ada kewajiban haji yang tidak bisa dilaksanakan baik, maka untuk bisa menyempurnakan ibadahnya, maka dia membayar dam itu. Sama-sama tiga-tiganya ada sama-sama menyembelih binatang kurban. Seperti itu. Menyembelih binatang bukan kurban ya. Tapi kalau ada akikah, ada kurban, ada dam. Yang berbarengan itu adalah dam dan kurban. Karena sama-sama ada pada bulan haji. Dan kebanyakan ayat ada berbicara tentang dam, bukan tentang kurban seperti itu. Oke. Lebih gitu. Ini ada hal yang menarik, mungkin lebih tepatnya perlu saya tanyakan kembali nih, Ustaz. Iya, Terkait kurban dengan udhiyah. iya. Nah, itu apa? Apakah Bagaimana memang korelasinya penggunaan gitu ya bahasanya atau bahasanya. bagaimana itu, Ustaz? Jadi begini, kurban itu adalah kita menggunakan tujuan menjadi bahasa kita. Iya. Ya, kalau kita berkurban dalam artian kalau secara fikih ya, setelah istilah ahli fikih itu memang tidak ada kitab kurban, tidak ada. Kitabnya adalah bicara tentang udhiyah, tentang sembelihan binatang. Tetapi di kita di Indonesia itu dan sebagian kaum muslimin adalah ini sembelihan apa nih gitu ya. Sembelihan apa? Sembelihan kalau karena sembelihan itu adalah niatnya ibadah, memang ibadah murni kepada Allah Ta'ala, maka kemudian jadi ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang itu adalah mendekatkan diri, kalau bahasa Arabnya kan kurban ya, qarraba kurbanan. Ini apa yang disampaikan oleh dalam ayat Al-Qur'an itu ketika dua anak Nabi Adam, id qarraba kurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memberikan alat untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Maka di sini kita mengambil tujuannya. Jadi bahasa tujuan itu diambil sebagai bahasa istilah yang memang digunakan untuk kita kurban. Padahal sebenarnya itu tujuan. Tujuannya adalah kita menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Cuma karena kita lebih populer dengan kurban, is oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi secara bahasa syariatnya, bahasa ilmu fikihnya itu udhiyah. Udhiyah, ya. Jadi memang umumnya jadi disebut sebagai kurban. Kurban. Jadi ilmu fikih menyampaikan udhiyah. Iya, karena emang kalau kurban itu kalau kita memang kepada tujuannya. Iya, iya. Ibaratnya apa sih, untuk apa nih kita menyembelihnya gitu. Ada satu lagi hadyu. Itu apa? Hadyu itu memang kayak dam tadi. Dam tadi. Karena yang hadyu itu adalah ketika seseorang itu dia hadyu itu memang ketika dia haji tamatu ya, yang harusnya dia memang belum boleh melepas baju ihramnya sampai ibadah haji datang, tapi dia sudah melepasnya, maka sebagai konsekuensinya adalah dia membawa al-hadyu. Sama-sama binatang kurban juga, tapi memang ini karena faktor haji saja seperti itu. Kalau dam itu adalah melanggar, kalau ini adalah sebagai penyempurna kalau hadyu tadi seperti itu. Masya Allah. Saya pikir sangat cukup sekali Ustaz terkait pengantar ini, dan saya pikir umumnya semua Ustadz kajian-kajian juga menyampaikan, begitu, pasti, menyampaikan itu kalau ilmu dasar sedikit banyak, sedikit banyak sama banyak Mm-mm. kesamaan. Nah, mungkin sekarang kita beranjak langsung kepada case study, sebuah studi kasus yang memang cukup unik pada saat Idul Kurban sekarang, yaitu karena adanya penyakit menular untuk hewan ternak. PMK ya? Iya. Penyakit mulut dan kuku. Nah, yang pertama mungkin pastinya banyak yang kena dampaknya. Yeah. Dampaknya dalam arti yang tadinya saya ngumpulin uang untuk kurban tahun ini nih, Ustaz. Nah, tapi karena hewannya harganya naik, jadi saya gak bisa beli kurban, gitu ya. Karena saya lihatnya harga yang kemarin, Ustaz, gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Jadi pertama begini ya, memang kan ketika kita bicara niat itu, bulat apa enggak sih niatnya gitu ya. Sebenarnya kalau kurang-kurang dikit kan, kalau niat benar kan pasti bisa bayar lah gitu ya, seperti itu. Tapi memang ini kan secara hati begitu ya, tapi kan memang secara syariatnya begini. Jadi memang ketika baru nabung uangnya saja, kan belum memilih binatangnya nih ya, maka itu tidak apa-apa ketika di cancel gitu ya. Kalau memang hanya baru
nabung uangnya. Contoh nabung uang, misalkan uangnya nggak cukup deh gitu ya, atau kemudian ada kebutuhan yang lain, memang tidak apa-apa di cancel. Kenapa? Karena emang ini baru setengah niat nih gitu ya. Tapi yang tidak boleh adalah ketika sudah beli. Sudah beli, kemudian atau sudah, kalau dulu orang beternak itu sudah inilah, ini buat kurban nih, kambing ini gitu ya. Mereka beternak kemudian memilih salah satu dari binatang ternaknya untuk sebagai binatang kurban. Maka itu kalau sudah dipilih begitu nggak boleh di cancel, nggak bisa ditunda. Kenapa? Sudah ada barangnya. Mau tinggal bagaimana begitu ya, seperti itu. Tapi kalau uang ya boleh di cancel, tapi sebenarnya balik kepada diri kita masing-masing, berapa sih naiknya gitu ya. Apakah sampai 2 kali lipat atau seperti apa begitu Apakah ya. seharga Alphard gitu ya? Iya, 2 kali lipat atau bagaimana? Karena kalau 2 kali lipat mungkin ada ini. Cuma kalau kemudian harganya cuma naik sekitar 200-300 begitu ya, masa sih tidak ada tambahannya gitu. Jadi intinya adalah meskipun secara hukum sah saja gitu ya, tapi kan secara hati apa betul kita nggak bisa menambah lagi begitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan benar-benar nih Ustaz. Ya, namanya kalau benar-benar kan selesai gitu kan, nggak apa-apa. Benar-benar emang nggak ada uang lah sama sekali ya, atau emang ada kebutuhan yang lain begitu ya. Ya, ada nih misalkan harga hewan misalkan 2.750.000. Nah, saya ngumpulin harga kemarin 2,5 juta nih Ustaz. Iya. Nah, pas kebetulan harga sekarang nambah 250. Iya, tapi emang nggak ada uangnya gitu ya. Nggak ada uangnya, terus saya minjem gimana Ustaz? Iya, minjem itu ya tadi kayak Imam Ahmad bin Hambal itu begini. Jadi emang ini berkaca dari hadis Nabi SAW yang mengatakan, man lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban dan dia tidak berkurban, maka sanksinya adalah jangan mendekati masjid kami. Jadi memang waktu itu bagaimana kalau kita mencintai Nabi gitu sebagai umatnya, nabinya ada. Kita nggak boleh datang ke sana. Di ibadatnya dikasih hukuman sosial, tidak boleh ketemu Nabi, nggak boleh salat bersama kaum muslimin. Karena ini kan luar biasa kan? Karena apa? Saya ada kok, dianggap nggak ada ya, malah nggak boleh. Berarti ini kan hukuman besar bagi pastinya memang. Jadi bagi yang mampu ini memang sangat dianjurkan sekali. Nah, kategori mampu bagaimana nih kategori mampu itu? Jadi kategori mampu itu memang agak sedikit berbeda ya. Mampunya berkorban itu agak sedikit berbeda. Jadi memang ada 3 tingkatan menurut para ulama. Yang pertama nih, kalau dia punya harta simpanan sampai nisab begitu kan, kemudian tidak berkorban, tercela sekali. Karena apa? Uangnya ada. Emas nisab kan sekitar 40 juta sudah ada uangnya. Masa sekedar kambing 4 juta nggak bisa gitu kan. Berarti kan ini tercela nih, kenapa? Ada simpanannya begitu. Yang kedua, dia memang nggak punya simpanan sebanyak itu, tetapi pada hari itu mungkin dia untuk pas dari tanggal 9 sampai tanggal 13, dia punya uang lebih yang bisa untuk beli seekor kambing. Maka itu dianjurkan. Tapi nggak sampai tercela nih, kenapa? Ini kan belum ibadatnya masih panjang hidupnya mungkin ya, seperti itu. Tidak sampai tidak yang pertama tuh, yang pertama itu kan sudah punya simpanan tapi ternyata nggak mau berkorban, ini kan tercela sekali. Mampu banget lah ini gitu ya. Kalau ini kan, kalau ini mampu tapi nggak banget, karena emang dia emang nggak sampai hutang, tetapi kalau khawatir nanti setelah hari raya Idul Adha malah jadi nggak punya uang misalkan begitu. Tapi ini ketika dia mampu maka nggak masalah juga seperti itu. Itu mampu tingkat 2. Mampu yang tingkat 3 itu adalah berhutang tetapi memang ada bayangan untuk bisa membayarnya. Contoh nih, ketika kita berhutang, misalkan hutangnya misalkan tambah 250 deh. Cuma sudah punya bayangan bahwa nanti akan bisa bayar nih. Ketika selesai berkurban pasti bisa bayar. Maka kalau sudah bayar, ya sudah selesai, nggak apa-apa gitu. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal itu adalah hutang yang sangat dianjurkan. Masya Allah. Kenapa? Begini. Jadi kita itu kadang-kadang kalau untuk kehidupan dunia kan bisa berhutang ya. Iya. Dan yakin pasti akan hidup kata-kata kayak gitu ya. Ibaratnya gini. Punya motor deh gitu ya. Punya motor itu kadang-kadang sudah punya motor satu lagi, cuma hanya pengen ganti yang lebih baru aja. Sampai nyicil 3 tahun. Emang yakin mau hidup 3 tahun? Tapi kan dia mampu nih, nggak apa-apa, insya Allah hidup lah. Kenapa ketika kurban nggak begitu?
Kenapa kita nggak ketika berukun mengatakan insya Allah bisa nanti bayar begitu? Kita kenapa nggak begitu gitu ya? Oh alasannya kan kata kata Ustadz misalkan berban bagi yang mampu, betul mampu. Tapi kalau itu pola hidup kita semua, kalau nggak mampu nggak dipaksakan, oke saja. Cuma jangan sampai ketika untuk urusan dunia kita berani memaksakan diri kita, masih nggak mampu saya dibilang utang sampai utang-utang segala begitu ya. Ketika ibadah, oh nggak mau utang deh, mau semampunya aja. Berarti ini ada yang keliru dalam konsep hidupnya. Yang harusnya yang dia perjuangkan malah sebisanya, ya apa namanya semaunya bukan sebisanya. Tapi kalau untuk yang sifatnya dunia, oh dimaksimalkan nih, bisa insya Allah bisa begitu. Kenapa kita nggak bilang begitu ketika pada kesempatan kurban itu? Kenapa insya Allah bisa lah gitu ya? Sekarang memang belum ini. Nanti saya bulan depan bisa bayar. Kan bisa begitu. Gitu. Masya Allah, wow. Ini sesuatu yang baru buat saya nih, Sad. Mungkin bagi penonton Sobat Mafaza TV juga hal yang baru. Iya. Tapi bukan berarti kita menjadi malam bermudah-mudahan untuk berhutang ya. Ya enggak. Artinya begini, jadi harus balance hidupnya. Jadi kalau dia kemudian bisa berhutang untuk sifatnya yang hanya kebutuhan tertier lah ya. Kan sekedar ganti merek motor kan tertier ya gitu. Bukan yang memang harus banget gitu kan. Tapi kan kadang-kadang memang perlu gitu ya seperti itu. Tetap bisa berhutang. Yang ini ibadah kita nih, yang emang menjadi nanti penyelamat kita di surga tuh, kan penting banget nih. Kenapa nggak bisa berhutang begitu seperti itu? Jadi artinya jangan sampai begitulah. Jangan sampai ketika untuk urusan dunia yang sifatnya hanya tertier saja bisa rela sampai meminjam ke orang, tapi untuk kehidupan akhirat malah tidak bisa pinjam gitu seperti itu. Alasannya loh mau ibadah kok pinjam-pinjam. Iya kalau dia kemudian untuk yang duniawi juga nggak pinjam-pinjam tertier mungkin oke begitu. Jadi memang perbandingan antara itu ya. Iya harus balance gitu secara hidupnya ya. Jangan sampai untuk akhiratnya sekedarnya, untuk dunianya semaksimalnya diperjuangkan. Waduh, gitu. Padahal dunia untuk sementara ya, Sad. Iya begitu. Ini masih sama nih, Sad, karena apa Oh yang PMK tadi belum iya, ya masih gitu PMK juga. Nah ini bahasannya tuh mungkin ada orang-orang yang nyeleneh di sana, Sad, di luar sana. Gimana kalau misalkan karena PMK stok sapi terbatas, saya juga nggak tahu tuh terbatas apa karena adanya PMK gitu, Sad. Sehingga mungkin ada yang mau kurban, tapi karena sapinya terbatas, tadinya sapi itu untuk 1/7 bagian, jadi 1/10 saja. Iya, jadi begini. Jadi memang kalau kurban itu kan memang satu ekor kambing itu adalah satu keluarga gitu ya. Kalau untuk sapi memang 7 keluarga, unta juga sama. Jadi sapi dan unta 7 keluarga, satu ekor sapi dan unta. Tetapi ada riwayat yang lain bahwasannya Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar itu pernah kemudian karena masa sulit begitu, maka untanya, satu ekor unta ditopang oleh 10 keluarga. 10 keluarga. Artinya apa? Meskipun ini pendapat yang nggak dipakai jumhur ulama, kan jumhur ulama mengatakan tidak, unta ya 7 aja, nggak sampai 10 begitu. Tapi ketika Ibnu Umar, riwayatnya sahih riwayat Muslim, ketika itu ijtihad Ibnu Umar dan Abdullah bin Abbas dengan bisa sampai 10 dalam kondisi tertentu, maka bisa jadi ya, bukan berarti saya mengatakan iya, bisa jadi bahwasannya sekarang kalau emang betul-betul emang tidak mampu, mungkin boleh daripada nggak ada yang kurban kok gitu ya. Maka boleh nih satu contoh misalkan ini mah kurban sapi, tapi memang uangnya nggak cukup. Kemudian mereka nggak punya lagi kayak tadi nih, nggak punya untuk apa nambah lagi nggak bisa gitu. Sementara uangnya mepet begitu. Ya sudah deh, di patungan jadi 8, di 9. Bisa jadi begitu ketika kondisinya memang sangat-sangat darurat begitu ya. Bukan dalam keadaan begini. Pengen yang besar, ya nggak begitu. Kalau pengen yang besar kemudian di rombongan, itu kan beda kan urusannya. Tapi kalau kondisinya adalah memang harga sapinya melambung tinggi, kemudian tidak bisa untuk membayar lagi gitu ya, nggak bisa nambah lagi, bisa jadi boleh begitu. Cuman tetapi jangan sampai gara-gara dikatakan boleh kemudian udah pilih yang paling besar, bisa 10 orang. Ya nggak begitu, berarti syariatnya nggak seperti itu. Syariatnya adalah memang 7, 10 sebagai ibadatnya jalan keluar kalau kemudian memang kondisinya nggak memungkinkan menambah itu seperti itu. Tapi intinya adalah tadi
dalam keadaan tertentu bisa jadi hukum Islam itu meluas. Kenapa? Dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqah tajlibu taysir. Kondisi yang memang sulit, maka ini bisa menyebabkan mendatangkan kemudahan. Ini juga bisa jadi sama. Kalau benar-benar sulit, maka bisa jadi itu memang menjadi ada kelonggaran-kelonggaran untuk itu. Salah seperti itu. Jadi seperti itu. Di awal ada yang menarik nih, Ustaz. Tadi yang Ustaz sampaikan, ini saya baru tahu malah. Heeh. Satu kambing untuk satu keluarga. Iya. Satu sapi untuk 7 keluarga. Iya. Saya ngehnya taunya selama ini satu kambing satu orang, bukan satu keluarga. Ustaz. Ya, Gimana itu, Ustaz? karena memang itu jadi memang dikiaskan dengan ibadah yang lain seperti akikah Iya. dan haji tadi. Itu kan memang sama-sama kurban ya. Iya. Sama-sama nyembelih binatang lah. Jadi karena emang akikah juga satu nyawa satu kambing kan, kalau perempuan kan, apalagi kalau laki-laki dua berarti kan seperti itu. Kemudian kalau haji juga sama satu orang berarti ya satu kambing itu begitu ya. Dan juga sama satu orang yang melanggar berarti dia bayar satu kambing itu. Maka kemudian para ulama mengkiaskan bahwa satu kambing juga satu nyawa nih begitu. Hanya keringanannya boleh satu keluarga begitu. Tetapi hadis Muslim mengatakan tadi bahwasannya setiap satu keluarga itu adalah diharuskan menyembelih seekor binatang, berarti memang ini adalah syariatnya begitu. Jadi satu nyawa itu bisa satu keluarga ya minimal satu nyawa deh begitu. Iya. Bukan. Nah, kenapa di Indonesia itu kadang-kadang ada yang begitu, bapaknya dulu, ibunya lagi segala macam, karena menganggapnya sama dengan akikah ataupun haji tadi. Itu hanya memang beda ibaratnya pengambilan hukum. Jadi memang sebagian mengatakan itu dikiaskan dengan akikah dan haji, sebagian lain bahwasannya memang sama-sama menyembelih kurban tapi menyembelih binatang ya, tapi kurban ini ada spesialisasinya bahwa dulu para sahabat biasanya satu keluarga satu ekor hewan gitu. Dan kan bisa sapi, bisa unta, bisa juga kambing minimal begitu. Seperti itu. Ternyata netizen maksud saya sobat TV Mafaza TV lebih pintar ya. Tadinya saya nggak kepikiran, saya kira pertanyaan nyeleneh bahwasannya satu hewan kurban bisa satu sapi itu untuk 10 orang, saya kira pertanyaan nyeleneh. Ternyata memang dalam ya. Ada. Jadi memang ada memang fikih luas kan. Jadi artinya selama itu memang ada semacam hukum yang mirip, bisa jadi ketika dalam kondisi tertentu maka ini bisa masuk ke sana juga seperti itu. Bisa disamakan, dianalogikan seperti itu. Nah, ini saya jadi agak khawatir kalau saya bilang nyeleneh lagi. Mungkin sobat Mafaza TV lebih pintar lagi nih. Ada yang bilang kurban pakai ayam Ustaz. Karena kondisi PMK aja. Jadi gini, ada gini, peluasan itu ketika emang ada frame-nya kan. Iya. Kalau nggak ada frame-nya ya enggak lah. Jadi kalau memang di kurban itu yang memang syarat di kurban itu adalah Allah mengatakan wadkurusmallah ala marzaqahum min baitil an'am ya. Artinya adalah mereka menyebut nama Allah Ta'ala waliyadkurusmallah ala marzaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Jadi memang yang biasa diternakan oleh manusia yang berkaki 4. Yang bisa begitu adalah sapi, unta, kemudian kerbau atau kambing. Yang berkaki 2 enggak dekan bahagian batil anam, tidak. Jadi masuk ke kategori unggas gitu ya. Enggak. Jadi itu memang yang diternakan biasanya begitu. Gitu. Dan itu memang untuk peternakannya ada syaratnya begitu. Jadi Nabi tidak pernah berkorban ayam, padahal disuruh dulu ada ayam kan. Kalau boleh, kenapa Nabi nggak pernah korban ayam gitu. Jadi memang ada frame-nya ya, frame-nya bukan berarti yang penting bagi-bagi, enggak. Jadi kalau mau ayam ya sedekah aja, sudah nggak kurban namanya gitu. Jadi ada batasannya ya, nggak sampai sejauhan. Bukan sampai yang melebar banget, enggak lah gitu ya. Mas ada remnya begitu seperti itu. Oke, siap Ustaz. Nah, ini bahasan terkait hewan kurban sangat menarik. Kita bertemu dengan PMK-nya dan hal unik di Idul Adha sekarang, Idul Kurban sekarang ini, kita menemukan 2 waktu, Ustaz. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10. Yang tanggal 9 katanya karena di Mekah hari Jumat udah wukuf.
gitu. Mm-mm. Nah, tanggal 9-nya kan Sabtu, jadi langsung Idul Kurban Mm-mm. begitu. Nah, ada yang melihat berdasarkan hilal, Ustaz. Ya. Oh, di Indonesia hilalnya kelihatannya buat Mm-mm, tanggal mm-mm, 10 mm-mm. katanya. Nah, itu hal yang menarik juga, Ustaz. Oke, Gimana jadi itu? sebenarnya bukan hilal atau bukan ya, semuanya hilal Gimana? semua gitu ya. Oh iya. Hanya memang bagaimana nih gitu panggilan hukumnya seperti apa. Jadi memang di Hmm, sini kalau memang berbeda hari, sunatullah lah ya, kan bumi kan ini bulat ya, pastinya kan memang pasti akan berbeda harinya. Jam aja berbeda. Contoh kita sholat Id di sini tanggal sama ya, 4 jam kemudian baru di sana sholat Id kan. Berarti kan iya, otomatis berbeda, wajar kan ya, iya. satu sunatullah aja. Ini yang memang bedanya hanya 4 jam. Bagaimana dengan yang bedanya sampai 12 jam? Berarti kan pasti ada hari yang berbeda, pasti gitu. Bukan yang baru sebenarnya berbeda itu. Tetapi Oh. satu negara berbeda itu yang memang baru gitu Oh, ya. baru. Kalau berbeda negara kan otomatis ya wajar aja lah gitu. Iya. Tapi satu negara kok berbeda, seperti apa nih begitu ya. Nah, ini ada hadis Quraib ya. Hadis Quraib itu memang ketika itu Quraib ini datang dari Syam. Syam itu memang dikuasai oleh Bani Umayyah ketika itu ya. Di Syam itu memang secara hitungan tanggal bahwa kalau tidak salah harinya adalah hari Jumat begitu ya. Hari Kamis atau Jumat, Kamis ya. Itu mereka melihat hilal, maka Jumatnya mereka berpuasa. Di Madinah, Iya. yang waktu itu masih satu negara ya, satu negara Daulah Bani Umayyah itu, karena emang tidak melihat, maka menyempurnakan sehingga Jumatnya masih tidak puasa, Sabtunya baru puasa. Ketika ujungnya sama nih, Quraib itu ketika datang ke Madinah, secara hitungan dia sudah 30 hari, nggak mungkin hari tambah lagi, tidak mungkin begitu. Iya. Tapi di Madinah ternyata memang masih mendung sehingga pada hari di mana Quraib itu 30 hari, untuk penduduk Madinah masih 29 hari itu. Oh. Sehingga memang mau tidak mau karena memang tidak melihat hilal, maka menyempurnakan sampai 30 hari. Sehingga Quraib sudah tidak berpuasa, tapi penduduk Madinah waktu itu Ibnu Abbas yang sebagai ulamanya masih puasa. Dan tidak apa-apa gitu. Jadi, Dan yang nggak masalah seperti. Jadi intinya adalah setiap kita punya niat masing-masing lah gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan aja nggak pakai dalil itu sebenarnya sih oh gitu gitu, ya. Jadi ya. kadang-kadang ada yang ada yang saling merasa paling benar, padahal nggak ngerti juga dalilnya gitu ya seperti itu. Jadi artinya ya kalau mau ikut-ikut aja, nggak usah sok paling benar deh. Misalkan bahkan berikut statement yang memang agak-agak apa ya, statement yang kemudian seolah-olah dia pintar begitu ya seperti itu. Ada statement mengatakan bahwa kenapa? Kan harusnya kita duluan yang lebaran, kenapa mereka duluan? Begitu Oh kadang-kadang. iya. Padahal kan sebenarnya bukan begitu. Jadi karena penghitungan penanggalan hijrah itu bukan berdasarkan matahari, berdasarkan bulan. Jadi beda pastinya. Iya Sama betul. dengan bedanya ketika terbitnya jam berapa, beda kan? Iya betul. Tapi bulan pun juga sama, kelihatannya pun berbeda. Bedanya kalau di bulan itu semakin ke timur semakin belum kelihatan, tapi semakin ke barat Makin nampak. semakin naik kelihatan. Iya. Bisa jadi di sini tidak kelihatan, di Saudi sudah kelihatan, bisa jadi seperti itu. Tetapi Iya. karena kita tidak ada keharusan untuk kemudian ikut sana, tidak ada keharusan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa untuk memang hari raya Idul Adha, karena emang itu adalah memang ibadah haji yang besar, maka memang itu apa namanya harus ikut mereka begitu ya. Yang karena mereka puncaknya ibadatnya kayak senternya adalah mereka sehingga seperti itu. Sehingga memang dalam pada hal ini memang ya jadi ada 4 cara nih berpuasa dan Iya. berpuasa dan berkorban ya pastinya. Yang pertama pakai yang memang komitmen lah ya, konsisten. Jadi karena saya ikut Saudi, misalkan Arafahnya berarti hari Jumat besok nih insya Allah begitu ya, tanggal 8. Idul Adha-nya juga sama nih tanggal 9, begitu. Ada yang begitu. Toh negara juga membolehkan, dan nggak masalah gitu ya. Dan juga dulu pun juga ada yang begitu dan dibolehkan tidak apa-apa begitu ya. Iya, Begitu iya, ya. oke. Kemudian ada juga yang komitmennya adalah ikut pemerintah murni, juga ada. Oh iya. Karena pemerintah murni mengatakan as-saumu yauma yatasumun wal adha yauma tudhun. Berpuasa adalah saat orang-orang banyak berpuasa dan berbuka puasa Idul Fitri adalah saat orang-orang banyak beridul fitri.
Kemudian Idul Adha ada saat orang banyak juga Idul Adha. Jadi memang dalam Masjid Tirmidzi mengatakan bahwa dia melewatkan bahwasannya ini adalah memang dikatakan saat mereka banyak orang itu adalah pemerintah yang menentukan. Maka pakai pendapat pemerintah oke juga dan bagus. Jadi tidak masalah. Yang penting ada apa saya pakai apa ini saya pendapatnya begitu. Ini yang kedua nih, yang ketiga nih. Ada yang memang karena emang dia pakai bahwasannya hadis yang mengatakan bahwa orang berpuasa Arafah itu karena wukuf orang di Arafah sehingga puasanya tanggal 8, 9, kemudian besok berarti tanggal 8 mulai Jumat nih sudah puasa Arafah. Yeah. Versi Saudi. Yeah. 9 puasa Arafah versi Indonesia karena tanggal 9-nya di hari Sabtu. Baru Idul Adha-nya bersama-sama. Yeah. Itu ada pendapat yang ketiga. Boleh juga, nggak apa-apa gitu seperti itu. Ya karena emang pertama karena memang apa namanya seperti itu. Jadi ada yang emang karena tanggal 9 juga karena juga ada tentang wukuf di Arafah. Jadi pakai semua tuh. Ada juga yang modelnya tadi wukufnya ikut puasanya ikut Arafah, wukuf di Arafah, lebarannya ikut pemerintah. Iya. Jadi hari Sabtunya jeda nih, ya nggak apa juga, nggak masalah, boleh juga. Kayak tadi Quraib itu begitu. Jadi ketika Quraib itu datang ke Madinah itu, kan sudah nggak puasa nih. Iya. Cuma kan orang belum lebaran, maka dia tinggal lebaran gitu ya. Sudah diam aja. Lebaran ini besok ikut masyarakat yang ada dan tidak apa-apa begitu. Dan artinya sebenarnya selama apa yang kita amalkan berdasarkan dalil tidak masalah berbeda bisa. Yang penting kan apa sih kenapa berbedanya seperti itu? Iya, gitu. Jadi perbedaannya itu karena ada dalil. Kita mau ngambil yang mana? Ya silahkan bukan aja. Berarti kita oposisi atau bukan ya Zada? Bukan. Jadi hanya saya lebih cenderung kepada yang ini nih gitu. Kenapa? Kan memang yang paling benar kan Allah Ta'ala ya pastinya. Al-haqqu minallah gitu ya. Tetapi kan memang kita semua sedang berusaha mendekati yang benar. Iya. Nah, mendekati, ya kita nggak tahu yang benar yang mana. Apakah yang pendapat yang pertama kah? Ya emang ikut Saudi kah gitu ya? Ataukah emang yang kedua ikut pemerintah juga segala macam? Atau yang ketiga tempat kan kita nggak tahu semuanya. Karena kita hanya berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, inilah hasil analisis kita. Iya. Maka hasilnya begitu. Makanya emang kita sering berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan kau hukum kami ketika kami lupa atau kami keliru. Keliru itu adalah mungkin punya ilmunya sudah ada. Di otak-atik otak ibaratnya kita sudah dengan ilmu kita itu ternyata kesimpulan dari ilmu kita ini keliru nih. Insya Allah mengampuninya gitu ya. Begitu. Kenapa? Kita bukan hanya berdasarkan kesenangan belaka tidak gitu ya. Tapi berdasarkan ilmu nih gitu itu. Ilmu saya secara ibadah secara ilmu saya harus begini nih begitu pendapatnya begitu. Jadi tidak apa-apa juga masalah sebenarnya nggak apa-apa. Ya silakan pilih di antara 4 tadi silakan aja begitu. Ya menarik ya mulai dari perbedaan tadinya antar negara sekarang satu negara mungkin dalam satu rumah juga ada yang beda. Bisa jadi gitu ya serumah kan memang mungkin karena sekarang banyak ngaji di mana-mana kali ya gitu ya. Silakan aja sih cuma ya jangan sampai ya sudahlah. Cuma kalau masjid pasti harus dipastikan. Contoh nih ketika memang masjidnya itu masjid yang mewakili semua ormas yang ada, cari jalan tengahnya lah. Contoh misalkan begini. Oke deh, ada yang sudah lebaran dulu hari Jumat, ada di hari Sabtu udah lebaran. Kemudian ketika Jumat mereka sudah puasa. Tapi kan ada juga yang Sabtu masih berpuasa. Artinya lebaran. Sehingga ketika misalkan satu sapi nih rombongannya beda mazhab gitu ya. Diambil yang paling akhir. Karena apa? Biar sama-sama sahnya gitu kan. Toh berkurban itu kan bisa tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Masih panjang waktunya gitu. Dan nggak masalah gitu. Jadi cari jalan tengahnya deh. Jangan sampai saya kan ini jadi harus begitu. Enggak juga gitu. Jadi karena emang kita bersama-sama begitu ya. Ya maka dipastikan. Oh berarti saya untuk kambing sapi ini contoh kalau praktek ibaratnya aplikasi pada tahun inilah ya sebagaimana ya menyembelihnya hari Ahad lah meskipun sudah lebaran hari Sabtu nggak apa-apa juga kenapa hari Ahad itu
ketika ternyata emang satu rombongan beda, mungkin beda pendapat, cari waktu yang dimana sama semua nih. Hari Ahad kan sama semua berarti sudah memang nggak puasa lagi, selesai gitu. Jadi cari cara bagaimana biar sama-sama nih bersama-sama, jangan sampai sudah lebaran, sudah berbagi, kemudian malah jadi tambah tambah kacau lagi nih gara-gara sama-sama tidak bertoleransi lah begitu. Jadi memang tadi sempat saya mau tanyakan, kalau misalkan satu sapi itu ada dari 7 orang berbeda mazhab gimana gitu. Ya itu makanya diambil yang paling akhir gitu begitu. Biar nanti sama-sama sahnya. Toh bukan berarti kalau berkurban tanggal 11 nggak sah, tetap sah saja gitu. Nah, ini untuk sapi, Ustaz. Ada studi kasus lain, Ustaz. Apa itu? Yaitu ketika nyari ustadz untuk jadi khotib. Khotib Idul Kurban. Jadi gitu. Khawatir mungkin ya, ini kekhawatiran saya aja, pikiran liar saya aja, karena kebetulan juga nih saya diminta oleh salah satu masjid itu untuk mengisi khotib Idul Adha nanti, tapi di tanggal 9, dan kebetulan menanyakan juga Mas Absa, Idul Kurbannya tanggal kapan? 9 atau 10 katanya. Nah, jadi khawatir nantinya di umum tuh untuk masyarakat tuh, oh berarti ini ustadz yang tanggal 9, ini ustadz yang tanggal 10. Nah, itu gini. Kalau khotbahnya itu kan memang bukan wajib ya, sunnah. Jadi ya apa juga sih khotbahnya aja, tapi kalau salatnya enggak gitu ya, seperti itu. Betul. Jadi kalau misalkan nih pendapatnya berbeda ya gitu. Misalkan Absa misalkan, oh saya pakai pemerintah deh hari Ahad nih, cuma hari Sabtunya kemudian saya Absanya mau khutbah aja, ya nggak apa-apa juga kan. Memang khutbah Idul Adha itu seperti tausiah biasa, kayak ceramah kultum begitu, tidak wajib didengar begitu ya, seperti itu. Beda dengan Jumat yang memang itu sebagai rangkaian dari ibadah Jumat ya begitu ya, sehingga bahkan kalau nggak dengar kan nggak sah Jumatannya ya. Tapi kalau Idul Adha ini khutbah Id itu boleh nggak mendengar gitu, sehingga memang bukan yang memang ibaratnya ini banget ya, tidak. Tapi kalau sholat ya enggak, kalau sholat enggak. Tapi kalau untuk khutbahnya sih tausiah oke saja gitu ya. Kan ada beberapa orang yang tausiah haji belum haji juga bisa gitu kan. Tapi kalau sholatnya enggak begitu ya. Cuma kalau mau lebih aman saja sudah enggak aja gitu ya. Karena apa? Mau nanti dibilang pelin-pelan gitu ya, seperti itu ya. Wow, gitu-gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi enggak aja seperti itu. Dan kita pun juga sebenarnya ya tergantung. Toh sama-sama benarnya sih memang sebenarnya ya. Tinggal masyarakat kita umumnya bagaimana gitu. Atau masjid kita bagaimana nih, seperti itu. Jadi emang kalau masyarakat itu kita ikut masyarakat saja lah. Kalau masyarakat ya semua begitu, ya ikut masyarakat dan nggak apa-apa kok, ada sama-sama ada dalilnya kok begitu. Toh juga ibadah puasa Arafah pun juga sunnah kan gitu ya. Semuanya sunnah semua nih. Jangan sampai gagal sunnah kemudian jadi kita keyang-keyangan. Beda dengan Ramadan. Ramadan itu kan Ramadan kan wajib ya. Ramadan kan kalau nggak puasa berdosa nih gitu ya. Nah ini kan nggak dosa juga kalau nggak puasa gitu. Jadi ibaratnya semua sunnah gitu. Jadi jangan sampai gara-gara sunnah kemudian kita jadi berpecah belah. Udahlah gitu, nggak masalah begitu. Masya Allah, gitu. Luar biasa sekali pertemuan sekarang ini. Tapi karena memang pembahasannya cukup sampai sini, alhamdulillah, dan mungkin sebagai closing statement buat dari Ustadz untuk Sobat Mafaza TV di acara program Let's Share kita, silahkan Ustaz. Baik ya, Sobat Mafaza TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, ibadah kurban itu adalah ibadah sosial, ibadah di mana kita kemudian merangkul banyak orang begitu, sehingga emang ketika kita beribadah seperti itu maka dakwah berbaginya harus juga ke semua orang. Jangan berbagi hanya kepada satu ormas saja gitu ya, karena ini bersatu semua nih. Karena orang miskin itu kan tidak pakai label ya gitu ya. Orang miskin ya, ketika orang miskin maka semua ini, sehingga emang jangan sampai gara-gara memang ormas yang kita anut begitu segala macam sampai kemudian sosial kita pilih-pilih gitu. Makanya memang justru pada masa Idul Kurban ini adalah saatnya kita bersatu. Toh juga yang memang kalau kita melihat di mana di Masjidil Haram sana berbagai macam mazhab ada semua, satu mereka tempat yang sama, sehingga itu juga sama untuk kita. Jadi jadikan momen Idul Adha ini adalah menjadi saatnya kita bertoleransi bersama kaum muslimin, apalagi sama kaum muslimin ya,
Karena memang sifat orang Islam itu kan asyidda wal kufaru hama'u bainahum. Jadi kepada orang kafir sikapnya tegas, tapi kalau kepada orang Islam, sama orang Islam bertoleransi lah begitu. Artinya saling menghargai, saling hormati, saling mencari bagaimana mempersatukan umat itu seperti itu. Sehingga insya Allah hikmah dari Idul Adha dan Haji itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah menyatukan ya dengan perbedaan yang ada tetap kita bersama-sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali sahabat Mufazzah TV. Pertemuan kita hari ini semoga banyak, bukan semoga, pasti banyak insight yang dapat kita dapatkan. Dan bahkan ketika adanya perbedaan-perbedaan ini akan banyak hikmah yang bisa kita petik. Apalagi pelajaran kita dengan toleransi sesama umat muslim dalam beragama gitu. Wah, luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Karena saya juga banyak hal yang belum saya tahu ternyata. Ya, kita belajar bersama lah begitu ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, Sobat Mufazzah TV, terima kasih. Karena Sobat Mufazzah TV sudah menonton bahkan mungkin sampai full, sampai selesai acara kita. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Biar apa? Biar kebermanfaatan dalam Let's Share ini, program Let's Share ini semakin luas. Seperti itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dilengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Banyak kesalahan nih, terbata-bata saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat bertemu di program Let's Share dengan tema yang menarik, unik, dan mengupas tuntas tadi kasus di era sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.